Sya'ban, ya Bu, Allah menjadikan kita diharamkan terkena siksa di neraka. Apalagi kalau seandainya lebih satu hari ya Bu, diperbolehkan ya Bu kita puasa bulan Sya'ban mau sampai tanggal 1 sampai tanggal 15 boleh ya Bu. Atau di bulan Sya'bannya mau puasanya di Senin Kamis aja boleh. Atau bulan Sya'bannya saya mau puasa di tanggal 13, 14, 15. Nah berarti berbareng dengan puasa apa tuh Bu? Tanggal 13, 14, 15 puasa ayam wajib. Jadi double, kita puasa ayam wajibnya dapat pahala ayam. Kita puasa dapat pahala puasa ayam wajibnya dapat, puasa bulan Sya'bannya dapat. Mau Senin Kamis aja berarti puasa Senin, pahala puasa Senin Kamisnya dapat, puasa Sya'bannya dapat. Mau dari tanggal 1 sampai 15 apa boleh ya Bu. Ibu-ibu rahimahumullah yang dirahmati Allah, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah ya Bu, apabila dari tanggal 1 kita nggak melaksanakan puasa bulan Sya'ban ya Bu, dari tanggal 1 sampai tanggal 15 kita sama sekali nggak melaksanakan puasa bulan Sya'ban, maka dimakruhkan dari tanggal 16 sampai 30 kita puasa bulan Sya'ban. Hukumnya makruh gitu kan, menurut mazhab Imam Syafi'i, kecuali ini, meskipun dari tanggal 1 ke tanggal 15 kita nggak puasa Sya'ban, tapi kecuali pertama kita qadha Ramadan, kita belum qadha nih, masih punya utang, boleh dari tanggal 16 sampai tanggal 30 kita boleh ya qadha, atau puasa kafarat atau puasa nazar. Misalkan gini, anak saya udah lama kerja nih, kalau diterima hari ini diterima aja, besoknya saya nazar mau langsung puasa. Tiba-tiba tanggal 16 atau tanggal 17 gitu, pokoknya di atas 15 anaknya diterima kerja misalkan. Kan nazar, kalau nazar itu kan janji langsung ke Allah ya, wajib, hukumnya wajib. Ketika dia anaknya diterima misalkan tanggal 17 atau tanggal 16, wajib dong besoknya dia puasa, gimana? Boleh ya Bu, dibolehkan. Atau dibolehkan ya Bu, meskipun di tanggal 1 ke 15 dia belum enggak puasa Sya'ban. Atau kebiasaan dia puasa Senin Kamis. Kita tuh rajin puasa Senin di bulan-bulan yang lain, Senin Kamis gitu. Nah, ketika di tanggal 16 sampai 30 dia ingin melaksanakan puasa bulan Sya'ban boleh. Atau Senin Kamis boleh. Atau puasa Daud, kebiasaan bulan-bulan lain kita rajin Daud nih istiqomah misalkan. Hari ini puasa, besok hari ini puasa, besok itu kan puasa Daud ya boleh. Gitu. Enggak dimakruhkan. Itu yang menurut mazhab Imam Syafi'i. Boleh nggak dimakan. Atau tanggal 1 nggak puasa, tiba-tiba pas tanggal nisfu Sya'bannya dia puasa kan, pas malam nisfu Sya'ban paginya kita puasa ya nisfu, misalnya pas tanggal 15 dia puasa, tanggal 15 nisfu Sya'ban dia puasa, boleh melanjutkan ke tanggal 15. Itu yang menurut mazhab Imam Syafi'i boleh. Misalkan dari tanggal 1 nggak puasa sampai tanggal 14 tiba-tiba puasa di hari nisfu Sya'bannya satu hari itu kan, mau lanjut puasa sunnah lagi nisfu Sya'ban boleh ya Bu. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi menurut mazhab yang lain enggak berlaku. Boleh meskipun tanggal 1 sampai tanggal 15 enggak puasa misalkan. Atau dia datang haidnya lama gitu misalkan. Tiba-tiba tanggal 16 dia puasa ya boleh ya enggak apa-apa. Kalau mazhab yang lain itu yang tadi yang saya jelaskan menurut mazhab Imam Syafi'i dimakruhkan. Yang kecuali hal-hal yang tadi. Yang pertama apa tadi Bu? Qadha, kafarat, nazar, puasa nazar boleh. Atau kebiasaan kita Senin Kamis boleh di tanggal 16 ke atas. Atau Daud. Atau di tanggal 15-nya aja dia puasa, boleh terusin. Itu mazhab dari Imam Syafi'i. Kita ya Bu. Nah, jadi apabila kita puasa satu hari aja, kita dijauhkan dari siksa api neraka. Itu tentang fadilah keutamaan apabila kita mengamalkan puasa di bulan Sya'ban. Ibu-ibu rahimakumullah yang dirahmati Allah, saya mau melanjutkan pelajaran kemarin Sakinatun Najah tentang rukun sholat ya Bu. Sempat belum selesai bisa terangin ya. Kemarin sebenarnya mau bawa ini, cuma lupa. Baru hari ini saya ingat. Ya udah.
Boleh dibagi-bagiin. Nerusin yang kemarin kita Safinah ya. Ibu-ibu rahimakumullah yang dirahmati Allah. Waktu Kamis kemarin kita membahas tentang rukun sholat. Keterangan di dalam kitab Sakinatun Najah, rukun sholat itu ada berapa Bu kemarin? 17 ya. 17. Di dalam kitab Sakinatun Najah jumlahnya ada 17. Ada yang bilang 13, ada yang 17, yang mana sih? Sama aja isinya. Kemarin bisa jelaskan ya Bu. Cuman kalau yang 17 itu tumakninanya dimasuk itu hitungan ya. Tapi kalau seandainya yang 13 tumakninanya dimasuk hitungan. Tapi kalau yang 17 itu dia dijumlahin ya. 17, pendapat yang 17, yang 13 sama aja isinya. Ya Bu. Nah, di sini rukun sholat 17 atau 13 ya. Kemarin ada dalam keterangan kitab Sakinatun Najah udah sampai selesai sampai 13 kita terangin. Nah, ibu rahimakumullah yang dirahmati Allah, rukun sholat yang 13 atau 17 yang diketerangan dalam kitab Sakinatun Najah ini ya Bu, bisa dibagi lagi menjadi 3 bagian. Dari awal ini ya. Ketika kita sholat ya Bu, di dalam sholat itu ada yang disunahkan, ada yang diwajibkan ya. Ketika di dalam sholat ada bacaan yang disunahkan, ada yang diwajibkan. Gerakan yang disunahkan, ada yang diwajibkan. Ada bacaan yang disunahkan, ada yang diwajibkan. Nah sekarang kita yang diwajibkan dulu, yaitu tentang rukun sholat. Rukun sholat itu jumlahnya 13 atau 17 gitu ya. Nah dibagi lagi menjadi 3 bagian. Ada yang disebut apa Bu? Rukun qalbi. Kedua rukun qauli dan fi'li. Ini ya Bu, dibagi menjadi 3. Kita sebutkan lagi rukun sholat yang 13 dulu ya Bu. Yang pertama apa tadi? Niat. Kedua takbiratul ihram. Ketiga berdiri tegak. Apabila puasa ya Bu, kalau seandainya kita tidak puasa keadaan sakit nggak bisa berdiri, boleh sepuasa kita sambil duduk ya. Terus yang keempatnya membaca Al-Fatihah. Kelima ruku dengan tumaninah. 6 tidak dengan tumaninah. 7 sujud dengan tumaninah. 8 dengan tumaninah. Ke-9 tasyahud akhir. Ke-10 membaca tasyahud akhir. Ke-11 membaca sholawat Nabi. Ke-12 salam pertama. Yang ke-13 tahmid. Ya Bu, ini jumlahnya 13 atau 17 ya. Kalau tumaninahnya dimasuk hitungan, dipisah hitungan jadi 17 ya Bu. Yang 13 ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama rukun qalbi, kedua rukun qauli, ketiga rukun fi'li. Apa sih Bu rukun qalbi? Apa rukun qauli? Apa rukun fi'li? Bu, qalbi ini artinya apa? Hati. Ya Bu. Jadi rukun qalbi hati. Sedangkan rukun qauli artinya ucapan, bacaan yang diucapkan ketika sholat. Sedangkan rukun fi'li ini apa? Gerakan sholat. Nah yang pertama kita bahas dulu tentang rukun qalbi. Rukun qalbi ini ada berapa? 1, yaitu niat. Ya Bu. Jadi niatnya adanya di mana? Di hati, bukan di lisan. Jadi di mana letak ketika kita sholat? Yaitu di sini qalbi, rukun qalbi dan hati. Terus bagaimana cara ketika kita sholat? Itu niat di dalam hati dibarengi dengan takbiratul ihram. Kemarin udah dijelasin ya. Allahu Akbar. Jadi bukan di mulut ucapin ininya niatnya. Kalau di lisan itu ucapnya apa? Allahu Akbar. Yang diucapin ucapan Allahu Akbar. Tapi niatnya di sini. Niat mengangkat tangan, mengucap Allahu Akbar, 3-tiganya berbareng. Bisa nggak Bu? Allah. Jadi bareng 3-3 barengan. Jadi kalau ngikutin mazhab Imam Syafi'i, ketika mengucap Allahu Akbar ketika di sholat itu agak lama. Sebab kenapa lama? Pas Allahnya, karena dibarengi niat. Misalkan zuhur, Ibu pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, boleh bahasa Indonesia.